Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Firmi. Saya mengajar di SDN 1 Setia Mulia, Kelurahan Mulia Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2024 di UINSI Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Perkenalkan, saya pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025 untuk menampilkan video pembelajaran yang saya laksanakan di SDN 1 Setia Mulia, Kota Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesemangatan dalam melaksanakan kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Kita doakan mudah-mudahan kita semua yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, serang mudah-mudahan orang sadayana sing dikengingkeun ilmu anu manfaat maslahat dunia sareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ke pembelajaran, ya alangkah baiknya pembelajaran ini kita awali dulu dengan berdoa. Nah, untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu saudara Jam-Jam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni faman. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna jatinaba wa arina batila batila warzuqna jatinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terus selanjutnya, sebelum ke pembelajaran, ya Bapak akan mengecek kehadiran. Ya, bisa cek kehadiran. Nah, untuk sekarang, ya coba lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang. Barangkali ada teman kita yang tidak hadir. Coba, siapa yang tidak hadir? Dan Dimas, kenapa Dimas? Sakit. Terus siapa lagi? Udah satu orang. Ya. Nah, baik, sekarang Bapak akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu literasi Al-Quran. Nah, kita sekarang baca dulu Quran surat Al-Qadar. Ya. Coba ikuti baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanajjalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Coba yang biasa dirjen sok depan, sok berdiri semuanya.
Tadi Pak Yun. Indonesia Indonesia tanahku, tanahku pada dagu. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu Bapak akan mengulangi pembelajaran yang minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang materi pertemuan sebelumnya, itu makna beriman kepada qada dan qadar. Ya, makna beriman kepada qada dan qadar. Coba, nah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah sebelum makhluknya diciptakan. Jadi qada itu ya ketentuan Allah atau ketetapan Allah sebelum orang ku Allah diciptakan. Ya, tujuan pembelajaran yang akan Bapak terapkan yang pertama yaitu melalui pembelajaran metode Kersot, peserta didik dapat mengelompokkan dan menjelaskan sikap-sikap sesuai terhadap takdir Allah dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan hikmah beriman kepada takdir dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai sekarang. Selanjutnya ada tahapan PBL. Tahapan PBL, pendekatan yang pertama tahapan PBL, yang kedua pendekatan TPACK. Yang pertama itu orientasi masalah, yang kedua mengorganisasi peserta didik, ya. Yang ketiga memandu penyelidikan, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi. Nah, sebelum pembelajaran ada sebuah tepuk semangat koboi, ya, supaya pembelajaran kita efektif, supaya kita tidak jenuh, tidak ngantuk, kita semangat koboi dulu, ya. Contohnya kayak gini, semangat koboi, ya Bapak teh, semangat koboi, langsung ya, semangat, iha, katos. Coba sekarang 1, 2, 3, semangat koboi. semangat. Nah, coba sekali lagi, 1, 2, 3, semangat koboi. Nah, kita coba acungkan tangan. Ya. Yang pertama, apa yang kamu tahu tentang rukun iman? Siapa yang tahu? Dasar kepercayaan umat Islam kepada Allah dan agama Islam. Ya, 100 untuk Saudara Hasan. Yang kedua, coba sebutkan dan urutkan rukun iman satu persatu. Siapa yang tahu? Top. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat Allah, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada Rasul-Rasul Allah, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada qada dan qadar. Ya, 100. Yang ketiga, kita simak dulu video pembelajaran. Ya, video pembelajaran. Coba simak pratekenging aya nu malaweung.
semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini kita akan membahas iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya kita akan mengenal dan mengulang kembali tentang rukun iman. Ada berapa? Ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kita. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Pembahasan kali ini adalah untuk iman yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Ada yang saudara, pernahkah anak-anak membayangkan kenapa anak-anak lahir di Indonesia bukan lahir di Jepang misalnya, bukan lahir di Korea misalnya? Pernahkah anak-anak berpikir kenapa saya lahir dari orang tua yang saat ini? Itu sebuah video yang menjelaskan tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang pembahasan sekarang Bapak akan menjelaskan tentang indahnya ketetapan Allah yang disebut dengan qada dan qadar. Nah, lihat yang di bawah itu gambar apa? Ini gambar apa yang di bawah? Kematian. Nuju dikumakeun eta. Didoakan setelah melakukan Nah, nunamina maut moal aya anu terangeun nya. Tidak ada yang mengetahui kapan kita meninggal. Yang mengetahui kapan kita meninggal hanya Gusti Allah. Ya. Walaupun eta jalmi sehat, jag-jag, walaupun masih kene baru lahir dari orang tua, orok kene, tapi geus datang waktu maut mah pasti bakal nunamina maut mah moal tiasa diengkekeun, moal tiasa dialim-alimkeun. Walaupun urang sehat di rumah sakit seueur anu teu damang, tapi anu sehat geus waktuna maut mah pasti bakal mautnya. Yang akan kita bahas itu tentang beriman kepada qada dan qadar yang merupakan rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Ya, yang keenam. Baik, sekarang makna beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, qada. Apa pengertian qada menurut bahasa? Bahwa sebelum kita dilahirkan, Allah telah menetapkan batasan umur kita, sejenis kelamin, rezeki, nasib, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita dilahirkan, kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya mati, rezeki, nasib, jodoh. Eta kualitas tetap sejak zaman ajali. Yang selanjutnya yaitu lihat makna beriman kepada qada dan qadar. Ya, qadar secara bahasa berarti non kepastian, peratur, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendak. Qadar sering disebut dengan istilah naon? Takdir. Contoh ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah nyata terjadi, yaitu naon? Kematian, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kaya dan miskin.
kesehatan, kepintaran, kesuksesan dan lain-lain. Eta contoh qadar. Nah, sekarang ada jenis-jenis takdir dan contohnya. Takdir terbagi berapa bagian? 1 takdir, 2 takdir mu'alaq. Kita contoh takdir mubrom. Yang selanjutnya takdir mu'alaq. Apa takdir mu'alaq? Nah, takdir mu'alaq merupakan ketetapan Allah yang masih tergantung dengan ikhtiar dan doa manusia. Dalam arti lain, bahwa Allah memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh manusia tersebut. Jadi takdir mu'alaq mah takdir yang bisa dirobah. Contohnya kepintaran. Urang di sekolah biasana sok tara aya rengkingan. Dugikeun ka maca genon teu tiasa. Benar-benar kepintaran eta tiasa dirobah teu? Asalkan naon? Aya usaha. Naon usahana? Belajar. Walaupun urang teu tiasana naon, tapi urang aya usahana nyata ngapalkeun, belajar, membaca. Nunamina asalna urang teu tiasa bakal jadi tias asalkan dibarengan jeung usaha. Tah eta contoh takdir mu'alaq. Jadi uyan deui takdir teh terbagi 2 bagi. Ada takdir mubrom, takdir mu'al. Ada takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirobah. Upami mu'alaq mah yang bisa dirobah. Kita dengan cara ikhtiar. Ikhtiar berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Walaupun orang di sekolah tetiasa naon, tapi orang belajar sungguh-sungguh, ngapalkan sungguh-sungguh, sekolahna rajin, bakal tiasa merubah dari asalnya tidak bisa, bakal menjadi bisa, asalkan dibarengan jeung usaha. Selanjutnya itu doa. Nah, orang tercekap di barengan usaha hungkul, kedah di barengan jeung doa. Doa teh nyata naon? Merupakan permohonan kepada Allah. Nyata berdoa merupakan ibadah. Nah, jadi antara doa jeung usaha kedah sasareng. Urang ayeuna ngadoa ai sakolana tara, ngadoana rajin, pinter moal. Ya, ayeuna urang sakolana rajin, ngapalkeun rajin tapi tara berdoa ka Allah, pinter moal. Jadi kedah kedah sasarengan antara berdoa sareng ikhtiar. Jadi ikhtiar berdoa kedah sasarengan, doana dilaksanakeun, ikhtiar oge dilaksanakeun. Nah, lanjut. Sekarang terhadap takdir Allah kita syukur. Syukur merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ayeuna urang ku Allah dipasihan nikmat sehat, dipasihan kapinteran, dipasihan kabeungharan, atau kekayaan. Tah urang kena bersyukur ka saha? Ka Gusti Allah. Cara bersyukurna kumaha? Sadaya anu ku Allah dipiwarang wajib dilaksanakeun. Sadaya anu ku Allah dilarang wajib ditinggalkeun. Jadi apa yang kita miliki harus kita syukuri. Walaupun orang ayeuna makan rek emam jeung naon wae nya harus bersyukur. Naon wae anu dipigagaduh ku urang harus bersyukur. Ya. Lanjut. Ayeuna urang ku Allah dipasihan cocoba, harus kita naon? Sabar. Sabar teh merupakan sikap kemampuan mengendalikan diri. Ya. Urang ku Allah dipasihan musibah, kedah sabar. Ulah sampai ambekan, kedah sabar. Ya.
Selanjutnya hikmah beriman kepada takdir. 1, coba. Dua. Tiga. 4. Nah, itu hikmah beriman kepada takdir. Nah, sekarang kita akan kerja kelompok ya, yang mana Bapak akan membagi yang jumlahnya 21 orang menjadi 3 kelompok ya. Coba sekarang yang kemarin Bapak sudah tentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba yang kemarin Bapak sudah tentukan, coba sekarang berkumpul sesuai kelompok yang kemarin Bapak sudah bagikan. Berkumpul. Bos. Ada 5 soal. Coba anu 5 ieu nya sok kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, yang pertama, jelaskan sikap yang sesuai terhadap takdir Allah ketika dalam keadaan sakit. 2, bagaimana kita dapat menunjukkan rasa syukur terhadap takdir Allah ketika menerima kebahagiaan. 3, mengapa kita perlu berikhtiar dan berdoa dengan sungguh-sungguh. 4, bagaimana hubungan antara ikhtiar, doa, dan tawakal. 5, jelaskan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti? Coba anu 5 ya, kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Bapak beri waktu 10 menit. Coba. Bapak tugas yang ada di papan tulis. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah dikerjakan, coba ini kan sekelompok ada berapa orang? 7 orang. Coba yang 6 orang maju ke depan. Ya, maju yang sudah maju ke depan, yang 5 orang. 1 membacakan soal, yang 5 lagi menjawab pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, 2 sampai 5. Ya. Mengerti? Sok, yang sudah siap coba ke depan. Sok, untuk siap. Kelompok 1. Sok, coba. Sok, 5 orang.
Sok. Enggak. Sok ya sok. Ridho. Yang kedua. Bagaimana kita dapat menunjukkan rasa syukur terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala Sok. ketika menerima kebahagiaan? Sok pastikan tanah. Tarik. Bersyukur dengan hati. Tarik. Bersyukur dengan hati. Tarik. Bersyukur dengan hati menyadari bahwa nikmat yang didapatkan adalah anugerah dari Allah. 2. Bersyukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. 3. Bersyukur dengan tindakan yang bermanfaat, yaitu bermanfaat nikmat di jalan Allah. 4. Merawat nikmat, misalnya kita dikasih kesehatan, maka kesehatan itu dijaga. Ya, 100 untuk kelompok 1. Terus sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Coba ke depan. Sok, sing tarik bacana. Sok, kelompok 2, sa. Sok. Sok, sa. Hormat dulu. Sok, baca. Mengapa kita perlu berikhtiar dan berdoa dengan sungguh-sungguh? Sok, coba dong mana? Supaya sukses dunia akhirat, terhindar dari rasa malas, juga meningkatkan rasa iman dan takwa dalam diri. Bagaimana hubungan antara ikhtiar, doa, dan tawakal? Ikhtiar, doa, dan tawakal saling berkaitan atau berhubungan karena membantu keseimbangan antara usaha kita dengan tergantungkan kepada Allah. Jelaskan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada takdir Allah SWT. Bisa bersyukur, bisa sabar, menenangkan jiwa, tawakal, selalu berusaha, selalu berharap kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tambah semangat dan berani, terhindar dari sifat sombong dan putus asa, menghapus dosa kreatif dalam hidup. Nah, 1 untuk kelompok 2. Terus sekarang terakhir kelompok 3. Depan. Kelompok 3. Kelompok 3. Sok. Tarik. 1. Jelaskan sikap yang sesuai terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sakit. Sok. Jawab. Tarik. Bisa bersyukur, bisa sabar, menenangkan diri, dan ridho. Terus yang kedua. Bagaimana kita dapat menunjukkan rasa syukur terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ketika menerima kebahagiaan? Sok. Tarik. Bersyukur dengan hati, menyadari bahwa nikmat yang didapat adalah anugerah dari Allah. Bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan tindakan, yaitu memanfaatkan nikmat di jalan Allah. Merawat nikmat, misal kita dikasih kesehatan, maka kesehatan itu dijaga. 3. Sok. 3. Mengapa kita perlu berikhtiar dan berdoa dengan sungguh-sungguh? Supaya sukses di dunia akhirat, terhindar dari rasa malas, juga meningkatkan rasa iman dan takwa dalam diri. Ya, 100 untuk kelompok 3. Nah. Sok, sekarang. Ya, alhamdulillah kerja kelompok sudah selesai. Alhamdulillah hasil pekerjaan yang sudah kita kerjakan, alhamdulillah semuanya betul.
Ya, tepuk tangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi itu Bapak akan mengulangi pembelajaran yang sudah barusan pelajari. Ya, yang pertama, coba apakah kamu memahami perbedaan dari qada dan qadar? Sok, tarik. Menurut bahasa artinya ketentuan atau ketetapan, sedangkan qada menurut istilah yaitu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman ajaib. Qadar menurut bahasa artinya kepastian, peraturan dan ukuran. Menurut istilah merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluk dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Ya. Yang kedua, apakah kamu dapat menyebutkan salah satu contoh dari qada dan qadar? Sok, baca, tarik. Contoh qada adalah umur, jenis, kelamin, nasib, dan lain-lain. Contoh qadar adalah kesuksesan, kepintaran, kaya dan miskin, sehat dan sakit, dan lain-lain. Nah, baik. Nah, jadi kesimpulannya barusan kita sudah mempelajari tentang qada dan qadar. Takdir terbagi dua bagian, ada takdir mubrom dan takdir mual. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa diubah, sedangkan takdir mualak takdir yang tidak bisa diubah. Umpamanya takdir mubroma contohnya seperti apa? Kematian. Nunamina maut tidak bisa dirubah. Udah tos ayat takdir maut mah atos bakal maut. Nu kedua takdir mualak. Takdir mualak takdir yang bisa diubah. Contohnya kebodohan. Walaupun kita bodoh, tapi kita rajin sekolah, rajin membaca, rajin menghafal, rajin berdoa, rajin berusaha, ya, insya Allah nu asalna urang bodoh bakal jadi pinter. Ya, mengerti? Nah, alhamdulillah ya, dari Bapak cukup sekian. Mudah-mudahan yang barusan Bapak sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya kangge Bapak, umumnya kangge urang sedayana. Amin ya rabbal alamin. Nah, setacan ditutup, alangkah baiknya pembelajaran kita akhiri dulu dengan berdoa. Untuk berdoa akan dipimpin oleh saudara Jam-Jam. Coba ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih. Ya, mudah-mudahan pembelajaran orang nyata sadaya pengorbanan orang angkat di bumi kayu modal sing janten amal kasae. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.